يا مصطفى محلى، يا مصطفى محلى، أنت حبيب الروح، روحي العزيزة فداك، روحي العزيزة فداك. جل الذي سواك يا مصطفى محلى، يا مصطفى محلى، أنت حبيب الروح، روحي العزيزة فداك، روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Muslimin muslimat, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat menyambung kajian kita kitab Haqa'iq 'Anit Tasawuf li Syekhina Sayyidi Abdul Qadir Isa rahmatullahi alaihi. Dan kita masih membahas tentang maqamat ruhiyah, atau dalam buku ini disebut Thariq al-Wusul. Jadi thariq menurut orang sufi itu adalah adab, akhlak yang kumpulan akhlak yang perlu dimiliki oleh seorang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan untuk sampai itu bukan tempat atau jarak masa, tetapi adalah perjalanan yang abstrak, yang maknawi, yaitu memiliki sifat-sifat akhlak mulia yang dalam istilahnya adalah maqamat ruhiyah. Sebelum ini kita membahas tentang as-sidq wal ikhlas, tentang sidq dan ikhlas. Ada 3 sifat yang merangkai menjadi satu rangkaian, yaitu sidq, ikhlas, dan sabar. Ya, terganggu ya? Iya, sinyal. Diulanginya, Pak. Ulang. Sebentar. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-sabru. Sabar ini muncul karena ikhlas. Dan ikhlas timbul juga berlandaskan sidik. Orang tidak dapat ikhlas jika tidak sidik. Dan orang tidak sabar kalau tidak ikhlas. Jadi orang-orang yang mampu menyabari sesuatu itu karena dia ikhlas menjalaninya. Dan orang yang ikhlas itu karena dia jujur, sidik. Dia betul-betul melakukan sesuatu karena Allah, sidik. Betul-betul dia menjalankan perintah Allah, sidik di situ, maka dia ikhlas. Nah, apabila dia ikhlas maka dia dapat menyabarinya. Ta'rifuhu, definisi as-sabr. Arrafal ulama'u as-sabra bita'arifa katsirah. Para ulama mendefinisikan sabar dengan beberapa definisi, dengan definisi yang banyak. Wa ahammuha ma qalahu Dhunnunil Masri rahimahullahu ta'ala, as-sabru huwa at-taba'ud 'anil mukhalafat was-sukunu 'inda tajarru'i ghusasil baliyah wa idharul ghina 'inda hululil faqri bisahatil ma'isha. Definisi yang paling penting yaitu apa yang dikatakan oleh Dhunnunil Masri. Sabar adalah menjauhi mukhalafat. Apa mukhalafat itu? Menjauhi dari menyalahi agama syariah. Tetapi bukan hanya itu, dia panjang nih definisinya. Dia mampu menjauhi mukhalafat dan dia tenang ketika menelan musibah yang menyesakkan. Dia mampu menghilangkan musibah yang, dia tenang ketika dia menerima musibah yang menyempitkan, begitulah kira-kira. Jadi musibah itu umpama makanan yang susah ditelan, mencekik di leher. Diumpamakan seperti itu. Dan dalam keadaan itu dia tenang. Wa idharul ghina, dan menampilkan rasa cukup, menunjukkan tidak perlu ketika datangnya kesusahan. Merasa tidak perlu akan kelapangan hidup ketika datangnya kesusahan. Dia nampak tidak dia tidak nampak merasa susah, merasa perlu. Ketika sangat perlu dia mampu menampakkan sikap sebaliknya, sikap tidak memerlukan. Jadi sabar adalah at-taba'ud was-sukun wa idharul ghina. Ini menurut Dhunnunil Masri. Wa ma dzakarahu ar-Raghibul Asfahani rahimahullahu taala fi mufradatihi. Dan juga definisi yang paling penting itu adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab mufradatnya. As-sabru habsun nafs ala ma yaqtadihi al-aqlu aw syar'u aw amma yaqtadiyani habsuha anhu. Sabar adalah menahan diri atas tuntutan akal atau agama atau kedua-duanya. Dia dapat menahan diri. Artinya dalam menjalani tuntutan akal. Ketika marah misalnya, ya, akal, pandangan akal
tidak boleh melakukan itu, maka dia mampu menahan diri demi tuntutan akal itu. Atau agama melarangnya, sedangkan dia sedang menghadapi sesuatu itu, tapi agama melarangnya, maka dia mampu menahan diri kepada atas tuntutan itu. Terkadang orang tidak mampu ketika nafsu menginginkan, tetapi akal sehatnya melarang, dia tidak mampu memenuhi tuntutan akal. Maka jika mampu, itu adalah sabar. Wa ma dzakarahu as-sayyidu al-Jurjani rahimahullahu taala fi ta'rifati. Dan definisi yang penting juga adalah seperti apa yang dituturkan oleh Sayyid al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Dalam kitab Ta'rifatnya. As-sabru huwa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillah. Sabar adalah tidak mengadukan kepada selain Allah sakitnya musibah itu, pedihnya musibah itu. Ya, dia tidak mengadukannya, mengeluhkannya, katakan. Mengaduhkan, mengadu itu mengadu, membunyikan suara kesakitan. Itu dia tidak mengaduhkannya kepada selain Allah. Jadi dia hanya kepada Allah saja. Wa yufhamu min ta'rifi sayyid anna syakwa ta'ala la tunafis sabr. Artinya mengadunya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ini ada saja. Wa yufhamu min ta'rifi sayyid anna syakwa ta'ala la tunafis sabr. Artinya mengadunya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ini ada pemahaman bahwa jika dia musibah kan datang dari Allah. Jika dia mengaduhkannya kepada selain Allah, artinya dia sama dengan mengadukan Allah kepada selain Allah. Dan ini sesuatu yang tidak betul. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Mati, Pak. Tapi terus ya. Jadi dari 3 definisi di atas, definisi Syekh Dhunnun al-Masri bahwa sabar adalah mampu menjauhi ya, segala sesuatu yang menyalahi agama dan tenang ketika menelan sesaknya musibah, serta tetap menampilkan sikap sifat
berdikari, katakan dia tidak perlu menampilkan sikap tidak perlu dalam keadaan perlu. Itu adalah sabar. Jadi tidak nampak orang membaca bahwa dia tengah dililit keperluan. Sifat sabarnya itu mampu mengendalikan datangnya keperluan tersebut. Yang kedua, menurut Imam Ar-Raghibul Asfahan Al-Asfahani, bahwa sabar menahan diri. Dia boleh tahan diri dia, nafsu dia untuk memenuhi tuntutan akal atau agama. Ketika dia menghadapi sesuatu yang menurut akal salah, menurut agama salah, dia mampu menahan dirinya, menahan nafsunya untuk tetap memenuhi tindakan yang sesuai dengan akal dan agama. Itu sabar dalam kondisi itu. Dan menurut Imam Said Al-Jurjani, bahwa sabar tidak mengadukan, karena musibah kan dari Allah, tidak mengadukan pedihnya musibah kepada selain Allah. Artinya, wa yufham min ta'rifi as-sayyid, dipahami dari ta'rif Sayyid Al-Jurjani ini bahwa anna syaqwa lillahi ta'ala la tunafi sabra. Bahwa mengadu kepada Allah itu tidak menafikan sabar. Innama yunafihi syaqwallahi ila ghairi. Tetapi yang menafikan sabar itu jika dia mengadukan Allah kepada orang lain. Karena musibah itu datang dari Allah, maka dia mengadukannya kepada orang lain. Kama ra'a ba'duhum rajulan yashku ila akhar faqatan wa daruratan faqala ya hadha atashku man yarhamuk ila man la yarhamuk. Sebagaimana ada sebagian ulama melihat seorang yang sedang mengeluh kepada orang lain akan kepapaannya, ketidakpunyaannya, dan kemadaratannya. Maka orang yang melihat tadi berkata, ya, wahai Tuhan, apakah engkau mengadukan zat yang mengasihimu kepada orang yang tidak mengasihimu, kepada zat yang tidak mengasihimu? Summa ansyada, kemudian dia bernyanyi, idza aradka baliyatun fasbir laha. Jika engkau ditimpa musibah, maka sabarilah. Sabral karimi fa innahu bika a'lam. Ya. Sabarilah musibah itu seperti sabarnya yang maha pemurah, karena dia lebih mengetahui kamu, dia lebih mengetahui dirimu. Allah mempunyai sifat sabar, maka dinamakan as-sabur. Coba bagaimana Allah sangat menyabari, sangat maha sabar kepada hambanya yang mungkin kalau kendali manusia ini diserahkan oleh makhluk tidak akan mampu. Tapi bagaimana Allah, as-sabur, al-karim, maha pemurah, maha penyabar. Maka kita mesti bersabar seperti sabarnya yang maha pemurah, sabarnya Allah itu. Karena dia tahu. Wa idza syakauta ila ibni Adam innama tashkur rahima ila alladzi la yarham. Nah, jika kamu mengadukan kepada manusia, sebenarnya kamu mengadukan yang maha pengasih, yang maha penyayang kepada yang tidak menyayangi. Kita dengan alasan berbagi,
Berbagi mestinya benda yang dapat bermanfaat, berguna bagi si penerimanya, bukan dia dibebani pikiran, artinya perkara-perkara yang memberatkan. Ya. Itu sebab di dalam tasawuf ada bab mudzakarah, ada manhaj mudzakarah, di mana mereka para murabbi itu dia telah mengambil satu perjanjian untuk berkhidmat kepada hamba ini, kepada umat ini sebagai khadim, sebagai pelayan, termasuk mendengarkan, memikirkan ya, keadaan umat ini, sehingga mengadu dalam makna muzakarah, ya, meminta nasihat, solusi, doa. Nah, maka berbagi di sini betul. Tapi jika bukan kepada orang yang memang tidak mempunyai kapasiti sebagai tempat mengadu, itu justru menyusahkan orang lain. Dan kita pun kalau mengadu kepada mereka, ya, kepada orang-orang secara umum, bukan membuat kita semakin kuat, maka semakin lemah. Ditambah orang memandang kita buruk, rendah, tidak baik, dan lain sebagainya. Berbeda kepada mereka para murabbi, memang mereka orang-orang yang mengerti tentang sifat-sifat nafsu manusia. Itu sebab dikatakan as-sufi kal ard. Orang sufi itu, maksud sufi di sini adalah para murabbi, syaikh, seperti bumi ini. Waqa'a 'alaihal qaba'ih. Diluahkan kepadanya, dibuang ke atasnya yang buruk-buruk. Wa yakhruju minhul malih. Maka yang keluar darinya adalah yang enak-enak. Ya, tanah itu kan dilempar sampah, hatta menanam pohon pun baja, ya, pupuk kotor, tapi tumbuhnya adalah buah-buah yang enak dimakan. Itu sebab ketika kita mengadu kepada mereka para murabbi, maka yang keluar hikmah. Ya, kita tuang kotoran, maka keluar dari mulutnya mutiara. Itu pun sama artinya mengadu kepada Allah. Karena mereka adalah hamba-hamba, ya, khadim, pelayan kepada hamba-hamba Allah, yang mensaranai agar mereka tawajuh, ya, hidup berorientasi semata-mata kepada Allah saja. Aqsamuhu, sabar ada beberapa bagian. Zakarul ulama oleh sabri taksimatun munawwa'ah. Ulama menyebutkan sabar mempunyai bermacam-macam bagiannya. Wa kulluha tarji'u ila hadhil anwa'is tsalatsa. Tetapi meskipun bagiannya banyak macamnya, semuanya, ya, terpulang kepada tiga macam ini. Secara ringkas, secara global, tiga ini. Sabrun ala ta'at. Sabar kepada ketaatan, kepada melakukan taat. Jangan dikira kita melakukan ketaatan itu tidak perlu sabar. Salat, menunggu azan, siap-siap wudu, memakai baju yang rapi, berjalan, kemudian melakukan salat, berdoa, dan seterusnya. Dan 5 waktu. Ya, dan ibadah-ibadah lain. Wasabrun anil ma'asi, dan sabar daripada maksiat. Ya,
Ya. Kalau sabru ala ini menyabari sesuatu yang kita lakukan kita tak suka, itu ala. Kalau sabrun an itu menyabari sesuatu yang kita ingin. Maka dikatakan sabrun an lebih berat daripada sabrun ala. Seperti seorang bujang sudah umur 27, 28, disitulah saatnya keinginan untuk nikah. Tak mampu dia menyabari dari keinginan itu. Anak kecil masih suka bermain umur 5-6 tahun, tak mampu kita halangi keinginan untuk main. Ya. Dia tidak sabar untuk menahan keinginan itu. Sabrun an. Maksiat itu sesuatu yang diingini oleh nafsu, maka perlu sifat rohani, sabar. Sabrun alal masaib, dan sabar terhadap musibah. Ya. Jadi sesuatu yang menimpa berat, kita tidak inginkan, itu sabr ala. Artinya kita mesti mengatasi ya, musibah itu, jangan sampai musibah mengatasi kita. Pasabru ala ta'at, sabar atas perbuatan taat, huwa al-istiqamatu ala syari'illah. Apa maksudnya sabar kepada ketaatan ini? Adalah dia istiqamah kepada syariat Allah. Wal muthabarah ad-daimah 'ala al-ibadatil maliyah wal badaniyah wal qalbiyah. Dan terus-menerus tekun melakukan ibadah, baik itu harta, ibadah badan dan ibadah hati. Wa muwasalatul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan juga terus-menerus memerintahkan ma'ruf dan mencegah daripada munkar. Ini ketaatan-ketaatan ini. Wasabru ala ma ya'taridu dzalika min anwa'il ibtila wa sunufil mihan. Dan sabar kepada macam-macam musibah yang menimpahnya, yang menghalangnya, dan bermacam-macam ujian. Lianna man waritha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'watahu wa jihadahu labudda an yusibahu ma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min takdzibin wa muharabatin wa adza. Karena seorang yang mewarisi dari Rasulullah, mewarisi dakwahnya, mewarisi jihadnya, mesti dia ditimpa oleh apa yang menimpa Rasul. Ya, daripada apa? Pendustaan, orang ya, tidak mempercayai kita, dan orang muharabah, memerangi kita, wa adza, dan menyakiti. Ya. Karena orang melihat, orang kan sebelumnya tidak menjadi dai, orang kan sebelumnya tidak soleh, orang kan sebelumnya tidak berubah. Maka orang mungkin menyaksikan hidup sebelum itu. Ketika tiba-tiba dia berubah menjadi seorang dai, maka didustakan. Saya tahu kecilnya ya, ilok. Kalau kata orang Bekasi itu ilok. Betul dia. Nah itu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya disaksikan oleh keluarganya di Makkah, seorang yatim piatu. Kemudian Nabi terus ya, berada dari tangan ke tangan yang satu dan seterusnya. Tiba-tiba dia mengaku dai, mengaku nabi, mengaku muballigh. Maka didustakan, bahkan diperangi dan disakiti. Qala ta'ala hikayatan an Luqman yusi ibnahu ya bunai aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahlah kepada kema'rufan dan laranglah dari kemunkaran,
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu. Nah ini sabar sabar kepada ketaatan, sabar kepada musibah. Sabar ala, jadi kita mesti mengatasi kesabaran kita lebih tinggi daripada musibah yang menimpa kita. Kesabaran kita lebih tinggi ya, daripada beban taat ya, yang kita mesti lakukan. Ya. Wa qad aqsama Allah Ta'ala anna najina hum man tahaqqaqu bisifatin arba'. Dan Allah telah bersumpah bahwasanya orang yang selamat mereka adalah orang yang meraih hakikat sifat 4 ini. Pertama al-imanu, kedua al-amalus salih, ketiga an-nushu lil ummah, menasihati umat. Keempat, summa sabru ala dzalik, sabar kepada iman, amal saleh dan menasihati umat. Nah, Allah bersumpah demi masa wal asri. Innal insana lafi khusr. Demi masa bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian. Illa, maka dikecualikan. Ya, ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Saling berpesan kepada kebenaran dan saling berpesan kepada kesabaran. Maka amal saleh, iman, amal saleh, menasihati umat dan kemudian menyabari kepada semua itu, ini adalah pengecualian ya, manusia yang dari dalam hidupnya dari kerugian. Ini adalah sabar kepada taat dan sabar kepada musibah yang menimpanya. Dan yang ketiga, wasabru anil ma'asi, sabar dari maksiat. Oh tadi ini sabar taat ya, sabar taat. Sabar taat termasuk sabar musibah yang menimpa dia juga. Dari konsekuensi dia berdakwah, dia berjihad, dia melakukan kebaikan, menyabari konsekuensinya yang menimpa dia. Orang mendustakannya dan memeranginya dan lain sebagainya. Sabar dari maksiat, wa huwa mujahadatun nafsi fi nazawatiha. Memerangi nafsu, apa yang diperangi? Nazawahnya, kecenderungannya, kecondongannya. Wa muharabatun hirafiha, dan memerangi inhirapnya. Apa inhirap itu? Pemesongannya, penyelewengannya. Sekaligus wa taqwimi i'wijajiha, meluruskan kebengkokan nafsu itu. Wa qam'i dawafi'i syarr, dan mengekang motif keburukan. Wal fasad, dan kerusakan allati yuthiruha asyaitanu fiha, yang dikobarkan oleh syaitan di dalam nafsu. Itu perlu kesabaran. Fa idza ma jahadaha wa zakkaha wa raddaha an ghayyiha wasala ila al hidayati tamah. Apabila ya, dia Fa'idha ma jahadaha, jika dia berusaha memeranginya, menyucikannya, dan mengembalikan dia dari kesesatannya itu, maka dia sampai kepada hidayah yang sempurna. Ya sebetulnya kita jangan berpikir apakah kita mampu melawan nafsu. Bukan. Ya, bukan kita pun pada hakikatnya, tetapi Allah. Maka orang yang mungkin dia merasa dirundung oleh nafsu syahwat, oleh lingkungan yang buruk dan lain sebagainya. Dia berpikir bagaimana saya mampu menghadapi semua ini. Tidak, bukan begitu berpikirnya. Bahkan kita hanya mesti mempunyai kesadaran dalam perkara ini bahwa kita
perlu memerangi. Tidak menyerah, tidak kompromi, tidak diam. Ya. Kita katakanlah, kita perlu memancangkan bendera perang kepada kecenderungan nafsu ini. Nah, setelah itu Allah lah yang mengendalikannya. Karena tidak ada yang dapat melakukannya kecuali Allah. Namun kita mesti menganut ya, dengan penuh kesadaran, karena tarbiyah itu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Itu. Maka Allah lah sebetulnya yang akan membantu kita. Bahkan di dalam tasawuf, ya, baiat itu adalah uluran. Kita menyambut, bukan kita mengulur, meminta tolong, mengulurkan tangan kepada Allah untuk meminta tolong agar kita mampu. Bukan, logikanya bukan begitu ternyata. Dulu kami berpikir demikian. Baiat itu seolah-olah kita mengulurkan tangan, memohon pertolongan dan meminta agar Allah kita berjanji kepada Allah. Ternyata ya bukan sekedar itu, tetapi justru kita menyambut uluran tangan Allah karena kita tidak mampu. Itu sebetulnya rupanya baiat itu. Ya. Seolah-olah kita merambet ya, tangan Allah agar kita mendapatkan madad, sokongan spiritual untuk memiliki kemampuan kuah ruhiyah, ya, kekuatan rohani. Dan itu dengan penuh kesadaran bahwa konsekuensinya memang kita mesti mancangkan bendera perang kepada musuh itu. Nah, baru dengan begitu Allah akan memudahkan jalan. Gitu. Seperti tadi, mengadu itu hanya kepada Allah dan pintunya. Ya. Artinya orang-orang yang memang membawa kita menuju kepada Allah. Karena mereka adalah orang yang sudah tidak lagi memandang buruk kepada siapapun. Karena semuanya dia melihat dari Allah dan ada hikmah. Keburukan itu hikmah, kebaikan adalah rahmah. Ya, dan hikmah itu rahmah, ya rahmah adalah rahmah. Dia hidup dalam kasih sayang Allah. Itu. Nah maka kita pun mesti menyambungkan tangan kita untuk mendapatkan tangan Allah ya, agar kita menyambut uluran tangan Allah itu. Seperti Al-Quran mengatakan innal ladzina yubayyi'unak innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Engkau mengulurkan tangan berjanji kepadamu wahai Muhammad, sebenarnya itu mengulurkan tangan kepadaku, ya, berbaiat kepadaku, dan tangan Allah di atas semua tangan-tangan itu. Ya, hakikatnya Allah lah yang menarik. Maka Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad demi kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Maka kami diyakini di dalam tarekat itu apabila kita pernah mengulurkan tangan. Tentunya bagi yang menyadari betul bahwa sebetulnya innama yubayyi'unak innalladzina yubayyi'unak innama yubayyi'unallah. Ya, berarti dia sudah meninggalkan kehidupan yang selain Allah kepada kehidupan untuk Allah. Itu sudah satu anjakannya, satu
anggitan, satu satu momen besar itu dalam kehidupan ini. Ya, orang berani saja ya, mengambil, merambet tangan Allah, ya, maka berarti dia sudah membetulkan orientasi hidupnya untuk Allah. Sepatutnya begitu, orang-orang yang baiat itu mengerti apa yang dia lakukan, bukan asal ikut baiat. Dan sepatutnya juga para mursyid itu tidak mengobrol-ngobrol, ya. Karena ketika mereka berbaiat itu, mereka sudah masuk kepada kehidupan yang lebih serius, hubungan cinta yang karena Allah murni, ya, dan kehidupan khusus untuk memiliki etika, adab, akhlak yang tinggi. Jika tidak, maka hubungannya kepada para murabbiin, para mursyidin, para aulia hanya hubungan sahabat, kawan, katakan saudara seagama, dan sebagai penasihat umum saja. Penting kehadiran para penasihat itu di dalam kehidupan masyarakat. Kita melihat kehidupan orang di masyarakat, ya, menikah, bagaimana cara yang benar untuk melewati proses ikhtiar memilih, proses ta'aruf misalnya, proses menjalani pernikahan dengan benar, kemudian dalam hidup rumah tangga, sampai kepada problem hak dan kewajiban, dan problem-problem intern dalam rumah tangga, hatta perceraian. Itu perlu kehadiran penasihat. Itu sebab kita melihat banyak kegagalan dalam rumah tangga semata-mata dia tidak mempunyai kerohanian atau tidak menghadirkan sosok kerohanian yang ada dalam tubuh lain, ya, yang disebut penasehat, para murabbi, untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada kehidupan kita. Nah ini merupakan satu bagian dari mujahadah, ya, untuk mencapai hidayah yang sempurna. Wa kana minal muflihina bi bisyaratillah, dan dia termasuk golongan orang yang beruntung, ya, dengan kabar gembira dari Allah itu. Biqauli qad aflaha ma tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dan menyebut nama Tuhannya kemudian dia salat. Nah, ini adalah orang-orang yang berupaya untuk membersihkan dirinya tuh, ya, untuk melawan, mendorong, ya, mengekang motif-motif keburukan dan kerusakan di dalam dirinya. Itu juga menyabari maksiat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada maqam Tuhannya dan menahan nafsu dari hawanya, maka surgalah tempatnya. Itulah sabar, menyabari daripada maksiat. Wa amma sabru 'alal masaib, adapun sabar terhadap musibah, bima annal hayata dunya darum tihanin wa ibtila, di mana dunia, sesungguhnya dunia itu adalah negeri ujian dan negeri ibtila, ya, juga negeri ujian, ibtila, bala. Fa inna Allah Ta'ala yakhtabir imana ibadih, Allah menguji iman hambanya. Wa huwa a'lam bihim, padahal Allah maha tahu kepada mereka. Diuji dengan bi anwa'il masaib, dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam ujian, kayyumayyizal khabitha minat thayyib, agar dapat dibedakan
yang buruk dengan yang baik. Wal mu'min minal munafik, orang mukmin daripada munafik. Ya. Suami istri ditimpa musibah itu diuji kesetiaannya, apakah dia betul-betul setia atau tidak, jujur atau tidak. Ya. Jiran dengan jiran diuji dengan permasalahan kejiranan. Tetangga itu pun ujian. Ya, bos dengan karyawannya, anak buahnya itu juga akan mengalami ujian untuk diuji oleh Allah, mana yang khabis, mana yang thaib. Ya. Juga hubungan umat dengan ulamanya itu juga ujian. Ya, mana yang baik, mana yang khabis. Dan secara umum kehidupan masyarakat satu sama lain, ya, musibah-musibah yang menimpa di antara kita manusia ini semata-mata yumayyizul khabitha minat thayyib. Qala ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ditinggalkan begitu saja? Ya, dibiarkan saja mereka berkata kami beriman, setelah itu wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Ya. Tidak diberi fitnah itu ya ujian. Sawa'un akanat hadhil masaib fil mali au fil badani au fil ahl. Ya, baik ujian ini, musibah ini menimpa kepada harta, kepada tubuh atau kepada keluarga. Qala ta'ala latublawunna fi amwalikum wa anfusikum latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu betul-betul diuji di dalam harta dan diri kamu. Ya, harta bangkrut, kehilangan dan memerlukan harta, anfus, baik itu bermakna nyawa, kematian, atau diri dalam arti kecelakaan, sakit dan lain sebagainya. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami menguji kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, ya, kekurangan harta, dan diuji juga nyawa-nyawa serta tanaman-tanaman, buah-buah itu diuji. Dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kami kepadanya lah kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang akan diberikan rahmat kepadanya dari Tuhannya, ya, dan juga salawat, ya, dan rahmat daripada Tuhannya. Nah, ini kehidupan dunia ini adalah antara ada dan tiada. Ada tiada, enak tak enak, enak tak enak. Jenis ujiannya adalah itu. Ya. Itu yang disebut darul ibtila itu. Wala syakka annal mu'mina shadiq yatalaqqa hadhil muasaib bis sabri wat taslim. Ya. Dan jelas orang-orang mukmin yang shadiq, dia menerima musibah ini dengan sabar dan pasrah. Bal birridha'i was surur, bahkan dengan ridha dan penuh kegembiraan. Li'annahu ya'lamu anna hadhihi naqabati ma nuzilat alaihi min khaliqihi illa litakfiri dhunubihi wa mahwi sayyiati.
Karena dia tahu bahwasanya musibah-musibah yang turun menimpanya daripada penciptanya semata-mata hanyalah untuk menghapus dosa-dosanya. Ya, juga menghapus keburukannya. Kama qala alaihi salatu wassalam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin. Wala adza wala ghammin hatta asyaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah, kata Nabi, sesuatu menimpa orang muslim daripada keletihan, daripada kesakitan. Wasab adalah wajak, sakit. Nasab adalah ta'ab, sedih. Walaham, ham itu adalah derita memikirkan masa ke depan, itu ham. Wala hazan, dan kesedihan tentang masa lalu. Wala adza, dan juga penyakit yang menyakiti, hinaan orang dan lain sebagainya. Wala gham, ya, gham adalah musibah yang menimpa, derita yang menimpahnya, derita yang telah lalu menimpahnya. Sehingga jarum jarum yang ia menusuknya, artinya tertusuk jarum, melainkan duri, melainkan Allah menghapus kesalahannya. Jadi nggak ada sebetulnya yang datang dari Allah itu tidak berguna itu. Ya, semuanya adalah anugerah. Itu sebab jika mengerti itu, maka akan menyabari, akan ridho. Tetapi mengerti di sini bukan mengerti pengetahuan, tetapi mengerti ma'rifat. Dan ma'rifat itu tidak akan timbul kecuali memiliki sifat itu. Nah, orang yang telah memiliki sifat sabar, ridho, dari sifat itu muncullah pengetahuan hakiki bahwa musibah itu adalah di baliknya anugerah. Nah, paling kurang kita yang belum memiliki sifat itu, kita melakukan tajribah ruhiyah, mujahadah, tarbiyah. Artinya ketika kita menghadapi musibah, kita memang menyadari bahwa ini di dunia yang memang negeri ujian. Sudah. Apabila kita orang-orang yang disebut aflah, lulus, bahagia, gembira, apabila kita memiliki sifat sabar, sifat ridha, baru kita orang-orang yang lulus. Nah, itulah yang dimaksud thariq al-wusul, jalan untuk dekat kepada Allah, memiliki sifat-sifat itu. Karena itu adalah sifat yang dianugerahkan oleh Allah. Kama annahu ya'lam anna hadhihi an-nawazil innama tarfa'ul mu'minina as-sabirina darajatin 'aliyah wa manazila rafi'ah indallah. Dan dia mengetahui bahwasanya musibah-musibah ini hanyalah untuk mengangkat orang mukmin yang sabar ini derajatnya yang luhur dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Artinya semakin ditimpa musibah, kalau kita menyadari bahwa musibah ini paling kita, Quran kan berkata begitu, semua hadis berkata. Nah, kita mesti anut ya, pengetahuan itu kita anut dan kita berupaya untuk melakukan tajribah sehingga kita memiliki kesabaran. Ya. Pengetahuan secara akal, ilmu, sampai kita memiliki pengetahuan secara hakiki, ma'rifat. Ya. Ternyata apa yang terjadi pada kehidupan ini jika kita kembali ke Allah, maka kita semakin dekat kepada Allah karena kita melewatinya semua itu dengan Allah. Idh huwa talaqaha biridha wa taslim, karena dia menerimanya dengan ridha dan taslim. Kama qala alaihi salatu wassalam, idza sabaqat lil 'abdi minallahi manzilatun lam yanalha bi 'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi wa fi ahlihi wa malihi. Summa sabbarahu ala dzalika hatta yanalul manzilata
allati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla. Jika telah ditetapkan ya untuk hambanya dari Allah, sabaqat itu telah ditetapkan dahulu. Ya. Untuk hambanya dari Allah satu kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh amalnya, maka Allah uji ya, dia itu jasadnya, keluarganya, hartanya. Ya. Artinya kalau Allah sudah tetapkan di inayah sabiqahnya itu sabaqat itu, dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang menjadi pilihan Allah, yang mungkin amalnya tidak cukup untuk sampai ke sana, maka musibahlah ya, yang mempersingkat dia untuk sampai kepada Allah. Ya. Maka Allah ujilah jasadnya, keluarganya, hartanya. Kemudian Allah buat dia sabar ke atas itu semua, sehingga dia mendapat kedudukan yang telah terdahulu untuknya ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering dikatakan jika ada inayah sabiqah yang jazabathu, yang menariknya, maka dengan cepat. Ada orang hidup dalam kehidupan mewah seperti kisah Syekh Abdul Qadir Isa ini. Dia hidup dalam kemewahan. Ya. Sehingga dikatakan bahwa bajunya itu mahal-mahal dia beli itu. Tapi kemudian sabaqah, inayah sabiqah itu, ya, pertolongan yang memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah akan menjadi seorang yang waliyun min awliyaih. Tiba-tiba dia tinggalkan ya, dan dia memasuki kehidupan yang susah ya, yang penuh kekurangan, yang miskin, dia lewati itu dan Allah buat sabar sehingga dia mencapai kedudukan ya, yang luhur ya, Sidi Abdul Qadir Isa. Juga Sidi Abdul Qadir Al-Jilani yang demikian. Ya, maka kita sering mendengar kisah-kisah seorang murid kepada guru diuji kesabarannya, semata-mata adalah karena di balik itu ada manzilah. Ya. Kenapa? Karena setelah sabar ala itu, kalau dia boleh mengatasi sabar ala, tapi tidak belum tentu dia boleh mengatasi as-sabru'an. Karena sabru'an lebih tinggi. Keinginan nafsu itu kalau kita lawan ya, itu memerlukan kesabaran yang tinggi daripada kita menyabari ke atas musibah dan menyabari melakukan ketaatan. Gitu. Itu sebab sering, termasuk kisah Sidi Abdul Hasan Syazili, dia ingin menjadi murid Sidi Abdul Salam. Ya, ini dia tahu tidak bahwa apa yang diingininya ini punya konsekuensi. Anak kecil minta ini itu dia tidak tahu, itu tidak boleh. Ya. Menginginkan sesuatu yang berharga sedangkan dia tidak tahu ini berharga dan dia tidak sabar karena mengingininya. Padahal kalau diberi lebih tidak sabar lagi memeliharanya. Itu urusan keinginan memang perlu menyabari. Nah, Sidi Abdul Hasan ingin diterima sebagai muridnya oleh Sidi Abdul Salam. Maka dia mencarinya, mendatanginya. Maka Sidi Abdul Salam seumur hidupnya sebagai mursyid ya, tidak punya murid. Karena dia selalu berpindah-pindah tempat dan dia sangat memilih orang yang menjadi muridnya. Dan tidak ingin
menerima murid yang separuh-separuh, yang setengah-setengah, sehingga membuat dia tidak punya murid sama sekali. Ya. Sehingga berjumpalah Imam Abul Hasan Syazili. Ya. Kemudian ketika Imam Abul Hasan Syazili dewasa, karena berjumpa pada umur 5 tahun, Sidi Abdus Salam ya, berfirasat bahwa ini ya, orang yang punya masa depan. Maka setelah Sidi Abul Hasan besar, dicarinya. Rupanya dia dengar bahwa beliau sudah pergi di atas bukit ya, menghabisi masa tuanya. Maka datanglah ke sana. Ya, saya pernah mendatangi gunungnya itu, Tonjah, di Tonjah, di tepi negara Maroko itu. Ya, sudah perbatasan laut menyeberang ke Spanyol, Eropa. Kita berdiri di bukit itu tuh kelihatan batas Eropa itu. Dan tinggi betul. Ya. Rupanya Imam Abul Hasan naik dari kecuraman bukit itu, bukan datang dari arah lain. Ya. Maka naiklah, karena negeri Sazilah itu di bawah itu. Naik ke atas. Sampai di atas disuruh mandi ke bawah. Ya. Turun lagi, baru sampai mandi lagi, turun lagi, mandi lagi, turun lagi. Itu adalah diuji an. Ya. Kesabaran an. Kesabaran an itu adalah menyabari apa yang diingininya untuk tidak dapat. Gitu. Orang kalau kepengen ingin dapat. Gitu. Nah, ingin dapat itu sebelum dapat. Bagaimana menyabari keinginan itu agar dapat itu? Tak mampu. Ya. Baru setelah Sidi Abul Hasan Syazili, baru Imam Abdus Salam menerima murid yang bernama Sidi Ahmad Al-Badawi. Dan yang ketiga baru Sidi Ibrahim Ad-Dasuqi. Ya. Jadi dari Sidi Abdus Salam melahirkan 3 kutub yang, kenapa dikatakan 3 kutub? Setelah keluar dari Sidi Abdus Salam 3 orang ini, kemudian setelah itu ya, muncul 3 tarikat. Ya, tarikat Ahmadiyah, tarikat Syaziliyah, dan tarikat Dasuqiyah. Silsilahnya kepada Sidi Abdus Salam Ibn Masis. Itu kesabarannya itu ya, diuji itu. Kemudian ahamiyatuhu wa ba'du ma warada fi fadlih. Urgensi, kepentingannya, pentingnya kesabaran itu, serta sebagian keutamaan ya, keutamaan sabar. As-sabru nisful iman. Sabar adalah separuh iman. Semua sifat itu separuh iman, semua akhlak itu. Karena memang sabar, sifat akhlak-akhlak itu adalah syu'batun min syu'abil iman. Akar-akar cabang iman ya. Wasirru sa'adatil insan, dan kunci kebahagiaan manusia, misteri kebahagiaan. Wa masdarul afiyah, sumber kesejahteraan indal bala, ketika berada di musibah. Wa uddatul mu'min, senjata mukmin hina tadulluhumul khutub. Ya. Wa tuhdiqul fitan. Nah, ketika khitab-khitab ya, menunjukkan kepada dia fitnah-fitnah, mengancam dia, wa tatawallal mihan, dan ujian terus menerus ya, maka sabar itu senjatanya.
Ya. Bahwa silahus salik fi mujahadatihi li nafsi. Sabar itu senjata seorang salik dalam mujahadah kepada nafsunya. Ya, ketika kita tidak punya senjata yang memang kita mesti berusaha untuk memiliki senjata itu. Wa hamluha 'alal istiqamah, dan sabar itu membawa nafsu itu untuk istiqamah ala syari'illah, kepada syariat Allah, wa tahassunuha minal inzilaq, dan menjadikan sabar itu ya menjadi istiqomah itu menjadi benteng dari ketergelinciran bimahawil fasad, kepada jurang kerusakan dan kesesatan. Wali azimi ahamiyatihi wa rafi'i maqamihi, karena agungnya ya kepentingan sabar serta tingginya kedudukan sabar, Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an 90 tempat. Fataratan ya'murullah ta'ala bihi, satu kali Allah memerintahkan sabar, agar sabar. Fayaqulu ista'inu billahi wasbiru, minta tolong kepada Allah dan bersabarlah. Ya, memerintahkan untuk sabar. Wa fi mautinin akhar, di tempat lain, yusni ala ahlihi, Allah memuji orang yang sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar dalam kesusahan, dalam kemudaratan, dan ketika ditimpah kesulitan, mereka adalah orang-orang yang jujur, dan mereka adalah orang-orang yang takwa. Wa fi ba'dil ayati yukhbiru an mahabbatihi lis-sabirin. Dalam sebagian ayat lain Allah mengabarkan akan cintanya kepada orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa tauran, dan satu fase yubayyinullahu ta'ala ma'iyatahu, Allah menjelaskan kebersamaannya kepada orang-orang yang sabar. Ma'iyata hifzin, kebersamaan ini adalah kebersamaan pemeliharaan, artinya dia dalam pemeliharaan Allah selalu. Dan wa ta'yidin wa nusrah, pertolongan, dukungan. Innallaha ma'as sabirin, artinya Allah mendukung, Allah menolong, Allah memelihara orang-orang yang sabar. Wa fi maudhi'in akhar yukhbiru an ijabil jaza, dan dalam tempat lain Allah memberitahu bahwa tentang wajibnya balasan orang-orang sabar itu bi ghairi hisab. Fayaqulu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab, sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar itu tidak ada hitungannya. Wa fi mautinin akhar, di tempat lain, yubayyinu annal hudatal mursyidin qad nalu hadzal maqamar rafi' bis sabr. Di tempat lain Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk dan mendapat bimbingan itu, mereka memperoleh maqam yang tinggi ini dengan sabar. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pimpinan-pimpinan yang menunjukkan, ya, yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan, ya, kepada apa yang kami perintah, ya, dikarenakan mereka bersabar. Jadi mereka menjadi para petunjuk, para mursyid, ya, orang-orang yang menjadi penyeru kepada hidayah dan pembimbing. Ya, makom itu diperoleh lamma sabaru. Walaqad ja'atil ahadits an-nabawiyyah al-katsirah muakkidan fadla sabr. Dan banyak juga hadis-hadis yang Nabi yang datang memperkuat keutamaan sabar. Wa ma lahu min atharin amiq, serta kesan yang mendalam. Sabar itu memiliki kesan yang mendalam. Fi sa'adatil mu'minin, di dalam kebahagiaan orang mukmin. Wa talaqqihi sadamatil hayati wa nawaibad dahr, dan dalam menerima pukulan kehidupan serta musibah-musibah masa yang menimpahnya. Kama tawaradatil akhbarul mustafidah an sabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahammulihi sunufal adza wa anwa' as-sadaid wa hayatur rasul kulluha sabrun wa jihadun wa tadhiyah. Sebagaimana berdatangan berita-berita yang banyak, ya,
tentang kesabaran Rasulullah dan bagaimana beliau menanggung berbagai gangguan dan berbagai macam musibah. Ya, dan kehidupan Rasul semuanya sabar, jihad, dan pengorbanan. Wa hadhihi nubdhatun yasira minal ahadits syarifah. Inilah cuplikan dari hadis-hadis itu. Ya, karena banyak sangat, maka ini cuplikan-cuplikan. Yang pertama, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Ma u'tiya ahadun min ata'in khairan wa awsa' minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan daripada pemberian, ya, sebuah kebaikan dan lebih luas daripada sabar. Kebaikan apapun, ya, tidak akan nampak luas dan baik, melainkan apabila dia mendapat kesabaran. Maka kesabaran itu adalah sebuah anugerah, ya, sebuah pemberian kebaikan dan bahkan kebaikan yang lebih luas. Karena apabila sabar akan meliputi semua pemberian Allah, baik di balik musibah atau di dalam balasan taat. Jika dia punya sabar, maka dia mendapat kebaikan yang lebih luas. Yang kedua, wa an Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'minin. Nabi memuji, ajaban ini memuji Nabi. Luar biasa, ya. Kehidupan orang mukmin itu, inna amrahu kullahu lahu khair, semuanya khair. Ya, kita ini orang mukmin ini berada dalam kebaikan apapun. Ya, tidak ada yang tidak baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak untuk siapapun melainkan untuk orang mukmin. In asabathu sarra'u syakar fakana khairal lahu. Jika diberikan kegembiraan dia bersyukur, dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Ya. Musibahnya saja itu menjadi kebaikan karena dia bersabar itu. Itulah seorang mukmin, kan sifat yang akarnya adalah akhlak itu. Wa an Yahya ibnu Wisab an syaikhin min ashabin Nabi. Ya, dari Yahya ibn Wisab, dari seorang tua dari sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimul ladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang bercampur gaul dengan manusia dan menyabari gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bercampur gaul dan tidak sabar. Yang keempat, wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan min anbiya'illahi darabahu qaumuhu fa'adamu wa huwa yamsahu dam an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Ibnu Mas'ud, seolah-olah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menceritakan salah satu nabi yang dipukul oleh kaumnya kemudian berdarah, dan Nabi mengusap darah dari wajahnya dan dia berkata, ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak tahu. Ya, sungguh mereka tidak mengetahui. Itu adalah bagian ucapan dari sifat sabar itu. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada asbaru ala adza sami'ahu min Allah azza wa jalla innahu la yushraku bihi wa yuj'alu lahul walad wa yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang yang lebih sabar atas rasa sakit yang didengarnya, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia disyarikati, dianggap bahwa Allah itu punya anak, tapi Allah memaafkan dan memberi rezekinya. Ya, enggak ada. Kalau kita disakiti, dituduh, ya, kita tidak sabar. Maka tidak ada yang lebih sabar, ya, daripada Allah itu. Yang mendengar orang yang menyakitinya. Ya, Allah diserikati dan dianggap punya anak, tapi Allah memaafkannya dan merezekikannya.
Muslimin muslimat yang berbahagia, kemudian bagaimana kisah orang-orang soleh yang telah mendapatkan sifat sabar itu. Dan mereka kemudian mengajak kepada sabar. Insya Allah kita sambung esok malam lah. Ya, karena waktu itu 2 malam lagi ya. Masih ada 2 malam lagi. Oke. 2 malam lagi berarti malam yang lusa insya Allah. Demikianlah insya Allah kita sambung pada lusa malam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.